Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan memaparkan materi tentang accounting system atau sistem akuntansi pada mata kuliah pengantar akuntansi. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Feiza Aulia Mahibudin dengan NPM akhir 218, kemudian Marsha Widya Rahmadani dengan NPM akhir 227, kemudian Naira Mentari Utama dengan NPM akhir 253, kemudian Salsabila Cynthia dengan NPM akhir 220, dan yang terakhir Nadifa Aisar dengan NPM akhir 247. Kemudian ini adalah poin materi yang akan kami sampaikan dalam presentasi kami. Basic Accounting System. Sistem akuntansi adalah metode dan prosedur untuk mengumpulkan, mengklasifikasi, meringkas, dan melaporkan informasi keuangan dan operasional suatu bisnis. Seiring pertumbuhan dan perubahan bisnis, sistem akuntansinya juga berubah dalam 3 tahap. Tahapan ini adalah sebagai berikut. Langkah pertama, menganalisis kebutuhan informasi pengguna. Langkah kedua, rancang sistem untuk kebutuhan pengguna. Langkah ketiga, terapkan sistem. Kemudian, perancangan sistem akuntansi yang pertama adalah pengendalian internal. Pengendalian internal adalah kebijakan dan prosedur yang melindungi aset dari penyalahgunaan, memastikan keakuratan informasi bisnis, dan memastikan kepatuhan. Yang kedua, metode pemrosesan. Metode pemrosesan adalah cara sistem akuntansi mengumpulkan, meringkas, dan melaporkan informasi akuntansi. Metode ini dapat berupa manual maupun terkomputerisasi. Manual Accounting System. Sistem akuntansi dapat berupa sistem manual atau terkomputerisasi. Memahami sistem akuntansi manual berguna untuk mengidentifikasi hubungan antara data dan laporan akuntansi. Selain itu, sebagian besar sistem terkomputerisasi menggunakan prinsip-prinsip dari sistem manual. Buku besar pembantu. Buku besar pembantu adalah buku besar sekunder yang mendukung akun pengendali dalam buku besar umum. Sejumlah besar akun individual dengan karakteristik yang sama dikelompokkan bersama dalam buku besar terpisah yang disebut buku besar pembantu. Buku besar utama yang berisi semua akun neraca dan laporan laba rugi, kemudian disebut buku besar umum. Setiap buku besar pembantu diwakili dalam buku besar umum oleh akun ringkasan yang disebut akun pengendali. Kemudian, jumlah saldo akun-akun dalam buku besar pembantu harus sama dengan saldo akun pengendali terkait. Dua buku besar pembantu yang paling umum adalah sebagai berikut. Yang pertama ada buku besar pembantu piutang usaha, kemudian yang kedua ada buku besar pembantu hutang usaha. Buku besar pembantu piutang usaha atau buku besar pelanggan mencantumkan masing-masing akun pelanggan secara alfabetis. Akun pengendali dalam buku besar yang merangkum debit dan kredit ke masing-masing akun pelanggan adalah piutang usaha. Buku besar pembantu utang usaha atau buku besar kreditor mencantumkan masing-masing akun kreditor secara alfabetis. Akun pengendali terkait dalam buku besar adalah hutang usaha. Lalu selanjutnya saya akan membahas jurnal khusus. Fungsinya, jurnal khusus ini digunakan untuk mencatat transaksi yang sering terjadi berulang-ulang dalam perusahaan dagang agar lebih cepat dan efisien daripada menggunakan jurnal umum biasanya. Lalu jenis-jenis jurnal khusus ini juga ada banyak di perusahaan dagang. Yang pertama, sales journal atau jurnal penjualan yang mencatat penjualan barang dagang secara kredit. Lalu ada purchase journal atau jurnal pembelian, mencatat pembelian barang dagang secara kredit. Lalu yang selanjutnya lagi cash receipt. Cash receipt journal itu adalah jurnal penerimaan kas. Jurnal ini mencatat penerimaan uang tunai dari pelanggan atau sumber lain. Lalu yang selanjutnya dan yang terakhir ada cash payment journal. Mencatat semua pengeluaran kas seperti pembayaran utang, pembayaran tunai, dan biaya lainnya. Lalu manfaat dari jurnal ini adalah membantu mempercepat pencatatan transaksi, membagi pekerjaan antar bagian akuntansi, serta menjaga ketelitian dan keteraturan pencatatan. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang revenue journal atau jurnal pendapatan. Dengan berfungsi ini untuk mencatat pendapatan penjualan barang secara kredit. Contoh transaksinya adalah resolution. Pada 2 Maret, perusahaan mengirimkan invoice nomor 615 kepada aksesoris by Claire sebesar $2.200 untuk jasa yang diberikan. Seperti di contoh di bawah ini, itu
akunnya akan menjadi akun receivable aksesoris by Clear yang masuk ke dalam debit 2200, lalu di bawahnya lagi yang di kreditnya itu fees earned itu 2200 juga. Slide berikutnya, saya akan menjelaskan cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas yang berfungsi mencatat semua transaksi yang melibatkan penerimaan kas, baik dari pelanggan yang membayar piutangnya maupun sumber lain, misalnya pendapatan sewa. Contoh transaksinya, pada 19 Maret, Web Cantina membayar $3.400 atas piutangnya kepada Net Solution. Yang seperti di bawah ini, itu adalah contoh dari penulisannya. Jadi akunnya akan menjadi Web Cantina yang akun receivable 3.400 dan cashnya 3.400 dengan tujuan menunjukkan asal semua penerimaan kas, menjaga akurasi saldo kas dan piutang pelanggan. Berikutnya, akun pengendali piutang usaha dan buku besar pembantu. Setelah semua pembukuan untuk bulan tersebut selesai, saldo tiap pelanggan dalam buku besar pembantu piutang usaha harus ditotal. Total saldo tiap pelanggan ini kemudian diringkas dalam laporan terpisah berupa jadwal saldo pelanggan atau Schedule of Customers Balance yang berisi nama pelanggan, saldo piutang masing-masing, dan total keseluruhannya. Total akhir tersebut kemudian dibandingkan dengan saldo akun pengendali piutang usaha di buku besar. Jika saldonya berbeda, berarti terjadi kesalahan yang harus dicari dan diperbaiki. Selanjutnya, jurnal pembelian. Jurnal pembelian digunakan untuk mencatat semua transaksi pembelian yang dilakukan secara kredit. Fungsinya adalah untuk mencatat transaksi pembelian secara rinci berdasarkan pemasok, supaya perusahaan bisa memantau utangnya dengan lebih mudah. Alur pencatatannya dimulai dari jurnal pembelian, kemudian hasilnya diposting ke buku pembantu utang, dan akhirnya direkap ke buku besar umum. Tujuannya sendiri adalah untuk memudahkan pemantauan pembelian dan saldo utang perusahaan agar pencatatan tetap teratur dan akurat. Berikut adalah bentuk jurnal pembelian yang terdiri dari beberapa kolom. Sebagai contoh, pada tanggal 3 Maret, Net Solutions membeli perlengkapan dari Howard Supplies senilai $600 secara kredit. Pengisian di jurnal pembelian dilakukan seperti ini. Di kolom date ditulis Maret tanggal 3, di kolom account credit ditulis Howard Supplies sebagai pihak yang memberi barang, di kolom accounts payable credit diisi 600 karena itu menunjukkan utang yang bertambah, dan di kolom supplies debit juga diisi 600 karena perusahaan menambah perlengkapan sebesar jumlah tersebut. Jadi, dari contoh ini bisa dilihat kalau jurnal pembelian membantu menunjukkan dua sisi transaksi, sisi utangnya dan sisi barang yang diterima. Kemudian ada jurnal pengeluaran kas atau cash payments journal adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang menyebabkan uang kas keluar dari perusahaan. Fungsinya yaitu untuk mencatat pembayaran utang kepada pemasok, mencatat pembayaran beban seperti sewa, listrik, dan biaya lainnya, serta mencatat semua pengeluaran kas secara lebih terstruktur agar datanya tidak tersebar kemana-mana. Tujuannya adalah untuk mengelompokkan semua transaksi pengeluaran kas ke dalam satu jurnal supaya pencatatan bisa dilakukan lebih cepat dan mempermudah proses posting ke buku besar maupun buku pembantu. Proses postingnya sendiri dimulai dari cash payments journal, lalu akan diposting ke buku pembantu utang kalau transaksi yang dicatat berupa pembayaran utang, sedangkan untuk transaksi lain hasilnya akan langsung masuk ke dalam buku besar umum. Berikut merupakan bentuk jurnal pengeluaran kas yang juga terdiri dari beberapa kolom. Sebagai contoh, pada tanggal 15 Maret, Net Solutions mengeluarkan cek nomor 151 sebesar $1.230 untuk membayar Greyco Supplies atas pembelian secara kredit sebelumnya. Pengisiannya di Cash Payments Journal dilakukan seperti ini.
Di kolom date ditulis Maret tanggal 15. Di kolom account debit diisi Greyco Supplies karena perusahaan membayar utang kepada pemasok tersebut. Di kolom cek nomor ditulis 151 sebagai nomor cek yang digunakan. Di kolom accounts payable debit diisi 1.230 untuk menunjukkan berkurangnya utang. Dan di kolom cash credit juga diisi 1.230 karena kas perusahaan berkurang sebesar jumlah tersebut. Dari contoh ini bisa kita lihat bahwa jurnal pengeluaran kas berfungsi untuk mencatat setiap transaksi yang menyebabkan pengurangan kas secara teratur dan terstruktur. Selanjutnya ada sistem akuntansi dan buku pembantu utang. Setelah semua transaksi dicatat, saldo pada akun utang usaha, akun payable, di buku besar pembantu harus dijumlahkan dan dibandingkan dengan saldo akun pengendali utang usaha di buku besar umum. Jika saldo keduanya tidak sama, berarti ada kesalahan yang harus diperbaiki. Contoh, saldo total utang usaha net solution adalah $2.410 dan angka ini sesuai dengan saldo akun pengendali utang usaha pada tanggal 31 Maret. Hal ini menunjukkan pencatatan sudah benar dan seimbang. Kemudian ada sistem akuntansi terkomputerisasi. Sistem akuntansi terkomputerisasi kini digunakan oleh hampir semua perusahaan, bahkan skala kecil. Keunggulannya dibanding sistem manual, yang pertama mencatat transaksi secara elektronik dalam jurnal dan buku besar, yang kedua lebih akurat dan cepat, yang ketiga menyediakan informasi saldo terkini untuk mendukung pengambilan keputusan. Selanjutnya, terdapat contoh perangkat lunak QuickBooks digunakan oleh NetSolution untuk mencatat transaksi secara otomatis. Langkah-langkah pencatatan di QuickBooks. Yang pertama, mencatat pendapatan. Buat faktur elektronik untuk pelanggan. Saat disimpan, sistem otomatis mencatat jurnal dengan piutang usaha berada di debit dan pendapatan berada di kredit. Yang kedua, menerima pembayaran. Isi formulir receive payment. Sistem otomatis mencatat dengan kas di debit dan piutang usaha di kredit. Yang terakhir yaitu membuat laporan. Yang pertama laporan saldo pelanggan, yang kedua ada laporan pendapatan per pelanggan, yang ketiga laporan penerimaan kas bulanan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang e-commerce atau perdagangan elektronik. E-commerce adalah sebuah penggunaan internet untuk melakukan transaksi bisnis. Menurut data US Census Bureau, e-commerce telah mencapai lebih dari $340 miliar penjualan retail atau sekitar 7% dari total penjualan retail dunia. Nah, secara umum e-commerce itu dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama ada B2C atau business to consumer, yaitu transaksi antara perusahaan dengan konsumen. Contohnya itu seperti Amazon dan Apple, di mana pelanggan itu dapat membeli produk langsung melalui situs web perusahaan mereka. Yang kedua ada B2B atau business to business, yaitu transaksi antar perusahaan, contohnya seperti Cisco System dan Union Pacific yang memesan barang atau layanan secara online. E-commerce memiliki banyak manfaat antara lain yaitu transaksi menjadi lebih cepat dan efisien, biaya operasional yang rendah, akses pasar yang lebih luas, serta pencatatan transaksi secara otomatis dalam sistem akuntansi. Selain itu, internet juga membantu bisnis melalui 3 sistem utama, yaitu yang pertama ada SCM atau Supply Chain Management untuk mengelola rantai pasok, yang kedua ada CRM atau Customer Relationship Management untuk menjaga hubungan dengan pelanggan, yang ketiga ada PLM atau Product Life Cycle Management untuk mengatur siklus hidup produk dari desain hingga produksi. Nah, secara kesimpulan, e-commerce itu telah membawa transformasi besar dalam dunia bisnis, menjadikannya lebih cepat, praktis, dan terhubung secara global. Segmen analisis digunakan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan bagian atau segmen tertentu dari suatu perusahaan. Nah, segmen analisis ini bisa dibedakan menurut produk atau layanan, wilayah operasi, atau jenis pelanggan. Tujuan segmen analisis itu sendiri yaitu mengetahui sumber pendapatan utama perusahaan dan mengidentifikasi segmen yang tumbuh dan segmen yang mengalami penurunan. Nah, jenis-jenis segmen analisis itu ada dua. Yang pertama itu ada horizontal analisis
analisis membandingkan perubahan kinerja antar periode dari tahun ke tahun. Yang kedua ada vertical analysis, yaitu melihat kontribusi setiap segmen terhadap total pendapatan dalam satu periode. Contoh kasusnya itu sendiri yaitu seperti Institut INC yang menggunakan data faktur atau invoice data dari sistem akuntansi untuk menganalisis pendapatan dari berbagai produk dan layanan. Berikut adalah analisis dari segmen ini. Sekarang, mari kita lihat hasil analisis keuangan Institut INC berdasarkan 3 segmen utama, yaitu Small Business, Consumer Tax, and Professional Tax. Nah, dari data 2 tahun terakhir, total pendapatan Institut itu menurun sekitar 1,2% dari 4,243 juta dolar menjadi 4,192 juta dolar. Nah, penurunan ini tuh disebabkan oleh turunnya pendapatan di segmen Small Business and Professional Tax, masing-masing itu turun sekitar 2,3% dan 32,7%, cukup besar. Namun segmen Consumer Tax ini justru mengalami peningkatan sebesar 8,2%. Nah, jika kita lihat secara presentasi atau vertical analysis, segmen Consumer Tax ini naik kontribusinya dari 39,2% menjadi 42,9% terhadap total pendapatan perusahaan. Nah, sementara Small Business dan Professional Tax itu justru mengalami penurunan persentase, artinya walaupun consumer tax berhasil tumbuh, kenaikannya belum cukup besar untuk menutupi penurunan di 2 segmen lainnya. Secara keseluruhan, perusahaan itu mengalami sedikit penurunan pendapatan total. Sekian presentasi dari kelompok B mengenai materi accounting system. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.